wa sya'a laha huwa wa mu'minun. Jadi kita untuk mensegerakan urusan aradal akhirah. Itu yang penting dan itu yang utama, karena yang pasti dalam hidup itu adalah menuju akhirat. Tetapi kita dilarang untuk ajilah, mensegerakan, wal ajilatu hiyad dunya. Dan yang kita selalu segerakan, dan orang itu biasanya mensegerakan itu adalah ad-dunya. Ad-dunya, kalau mengejar dunia itu adalah akan finnar, ya. Dan yang disebut dengan aradal akhirah hiyal jannah. Jadi ini tergantung pada kita semua, mau aradal akhirah atau kita adalah ajilatul dunya, yaitu untuk mengejar urusan-urusan masalah. Para salikin rahimahumullah, saya hari ini mengajak untuk melanjutkan bihadal faslun yang disebut dengan yajtahida fi hifdzil qalbi. Jadi kita diminta bersungguh-sungguh menjaga hati kita. Jadi kita kan step by step, mulai dari awal bicara tentang undangan, kita mengikuti undangan Allah. Kemudian ya alhamdulillah, insya Allah ini sudah banyak yang istiqomah mengikuti. Berarti kita itu aktif, yaitu kita sudah nafahat, insya Allah sudah dibukakan pintu oleh Allah, dan kita terus selalu untuk membersihkan hati. Kemudian cara yang awal bagaimana, kemudian pilihan kita mau milih mana, akhirat atau dunia. Dan hari ini untuk andaikan kita bismillah memilih akhirat sebagai pilihan tujuan akhir dari kita, maka di sini kita diajak untuk faslun, yaitu masalah baru, bab baru, yaitu tentang faslun ayat hida fi hifdzi qalbi. Jadi diminta untuk bagaimana cara kita menjaga hati kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal murid ayyajtahida fi hifdzi qalbih minal wasawisi wal afati wal khawatirir radiyah wal yukim ala babi qalbihi hajiban minal muraqabati yamna'uha minad dukhuli ilaiha. Fa innaha in dakhalathu afsadathu wa ya'suru ba'da dzalik ikhrajuha minhu. Para salikin, wa 'alal murid ayyatahida fi hifdzi qalbi. Dan atas semua murid, insya Allah kita sudah muridnya Allah, kita itu sudah salik, sudah suluk secara umum, yaitu perjalanan menuju Allah. Apalagi yang suluk, yang sedang suluk secara khusus, yaitu mengikuti tarekoh yang sedang di masjid untuk zikir. Apa perintah Allah? Ayat hida fi hifdzi qalbi. Maka engkau wahai para murid, para salikin, seharusnya sekuat tenaga, ya sudah, mujahadah fi hifdzi qalbi, yaitu menjaga betul-betul hati kita. Mengapa hati ini kita harus jaga? Dari apa kita menjaga? Maka ini disebutkan hifdzi qalbihi minal wasawisi wal afati wal khawatir radiyah, yaitu menjaga dari hati yang waksangka, yang yuwaswisu, yang waswis, wal afat, dari segala penyakit hati, wal khawatir radiyah, dan dari lintasan hati yang kotor atau kerentek yang hati yang kotor. Bu Nurzaini mohon untuk di mute ya, yang punya anak kecil.
Oke, saya lanjut. Untuk menjaga apa, saya ulang, minal wasawisi wal afati wal khawatir radiyah. Ini penting sebagai dasar utama membersihkan hati itu kriterianya 3. Yang pertama itu waswis, hati yang ragu, hati yang galau, hati yang tidak tenang, wal afat, dan hati penyakit-penyakit hati pada umumnya, wa khawatirin radiyah, jadi menyangkut hati yang selalu suudzon, selalu berkerentak dalam lintasan yang kotor. Para salikin rahimakumullah, saya ambil contoh apa waswasil yang menurut kita dalam kehidupan modern ini yang menurut saya cukup memprihatinkan. Waswisil di sini yang secara khusus ingin saya sampaikan adalah waswasi mina syaktir rizik. Jadi hati ini selalu was-was, takut, selalu ragu tentang yang disebut dengan syaktir rizik. Takut terhadap rezeki kita. Jadi menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak sepatutnya orang itu takut terhadap masa depannya, terhadap kehidupannya, karena pasti sudah dicukupi oleh wa kafa billahi wakila. Allah itu sudah menjadi wakil kita dan Allah itu sudah mencukupi segala kebutuhan kita. Izinkan saya menilai pada diri saya sendiri dan juga siapa saja, saya tidak ingin menuduh. Seringkali kadangkala orang itu ketika nafsunya kuat itu was-wasi. Apa ya rezeki saya besok? Berapa yang rezeki kita besok? Mungkinkah saya ada rezeki? Saya harus melakukan apa, mendekati siapa untuk mendapatkan rezeki? Kalau hati saya masih memiliki waswis, ya, fi sudur, ya, di dalam hatinya seperti itu berarti secara tidak langsung maupun langsung adalah meragukan terhadap keberadaan Allah yang Maha Kaya. Ini seringkali kan karena mencari rezeki, mencari dunia, sehingga melupakan terhadap hakikat sang pemberi rezeki. Nah, waswis mir syakti rizik ini adalah bagian dari akidah. Jadi kalau hati kita, akidah kita tidak meyakini bahwa Allah lah yang memberi sesuatu, Allah lah yang memberikan rezeki, berarti secara tidak langsung kita semua tidak mempercayai keberadaan Allah. Jadi ini yang harus kita bunuh dulu terhadap yang disebut dengan al-waswis fi syaktir rizik. Jadi keraguan terhadap bagaimana rezeki yang akan kita peroleh. Allah sudah ngatur. Ini manusia modern kan seluruh otaknya ini kan, dengan segala hormat izinkan saya mohon maaf, orientasinya materi. Kerja bukan lil ibadah. Kerja bukan dalam rangka muraqabah pada Allah. Dengan rezeki itulah kita mendekatkan dan berpikir pada Allah. Tetapi lebih banyak orang itu kerja untuk mencari uang. Seakan-akan kalau sudah punya uang banyak, urusan dunia selesai. Padahal urusan dunia itu seperti sampean kita semua lagi minum air laut. Semakin banyak kita mengejar dunia, semakin kita
Semakin kita mengejar jabatan, semakin kita mengajar jabatan yang lain. Semakin kita melakukan transaksi, maka kita juga akan selalu mengejar transaksi urusan dunia. Tidak ada posisi itu. Sehingga dengan demikian, ya tidak ada enough, tidak ada merasa cukup orang itu kalau urusan dunia. Nah, karena itulah Allah dalam kitab Adab Usuluk itu mengajak pada kita semua untuk yaitu hifdzi qalbihi minal wasawisi. Jadi kita diminta hati itu untuk jangan sampai ragu terhadap Allah lah yang pemberi. Ini based on-nya di sini. Ini dasarnya. Kalau kita hidup sudah nggak yakin keberadaan Allah yang memberikan kita rezeki kehidupan, dan kita tidak yakin kita dijamin oleh Allah dalam hidup ini, maka itu berarti secara akidah kita semua sudah namanya bisa kufur. Nah, karena itulah jangan sampai kita itu mengejar dunia melupakan terhadap akhiratnya. Jangan sampai 24 jam, katakan ya tidak usah 24 jam, pagi sampai sore, bahkan sampai malam, kontrak malam hari, itu jangan sampai melupakan zikir pada Allah. Ingat, karena itulah mengapa di dalam ilmu usul itu ada khalwat darun anjuman fil qalbi. Orang itu harus khalwat hatinya, dikosongkan dari urusan dunia meskipun kita dalam keramaian, tetapi hati kita itu terus menyambung pada Allah dengan zikir Allah dalam setiap keluar masuknya. Sehingga dengan demikian praktis 24 jam kita itu tersambung meskipun dalam keadaan tidur. Karena kita sudah yakin kita dijalankan oleh Allah, af'al kita dijalankan oleh Allah, tata laku kita mengikuti sifat-sifat Allah, dan seluruh kehidupan kita itu ma'iyah minallah, yaitu ditolong, dicukupi oleh Allah. Dalam urusan rezeki Allah berfirman, innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Kurang apa Allah itu menjanjikan? Karena sesungguhnya Allah itu yang pemberi rezeki. Pemberian rezekinya itu bukan pemberi rezeki apa ya, orang kerja dikasih gaji salary habis itu sudah, bukan. Tetapi ya lebih dari yang kita minta. Ya, karena Allah itu dzul quwwatil matin, pemberi rezeki yang sangat kuat, dan yang matin, yang sangat kokoh. Jadi nggak ada yang memberikan rezeki selain Allah, itu nggak ada. Bukan atasan, bukan teman, bukan sahabat, bahkan bukan orang tua. Maka sesungguhnya yang memberi rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah wallahu khairur raziqin. Allah itu maha pemberi, sebaik-baik pemberi. Jadi hifdzul qalbi yang pertama adalah wasawisi, yaitu rasa cemas terhadap kehidupan, karena Allah telah menjamin. Nah, ini yang pertama. Karena itu di surat An-Nas kan disebutkan waswisu fi sudurin nas. Setan nggak akan rela untuk meyakinkan kita itu yakin Allah lah yang segalanya, nggak akan rela. Karena itu waswisu. Iya, setan itu selalu masuk di dalam sudur kita, hati kita, untuk kamu itu ya kasatmu, bukan orang lain. Tidak ada sesuatu yang profan namanya Tuhan, itu kata setan. Karena itu dia yuwaswisu fi sudurinas, kemudian hatinya tidak tenang. Ini yang pertama, yaitu kita diminta untuk menjaga yaitu wasawisi fi sudur, hubungannya dengan khususnya syaktir rizq minallah. Jangan pernah ragu, Allah lah yang memberi rezeki kepada kita, bukan atasan, bukan teman,
bukan direktur, bukan ya siapa saja. Semua rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, para salikin rahimakumullah. Yang kedua, kita diminta menjaga apa? Yaitu al-afat, penyakit hati. Penyakit hati itu banyak para salikin rahimahullah. Kalau orang belum dibersihkan hatinya, tidak melakukan tasqiyatul nafas, tasqiyatul qalbi, tasqiyatul nafas, atau dibalik tasqiyatul nafs wa tasfiyatul qalbi, menjernihkan jiwa dan membeningkan hati. 7 latifah itu ada hatinya yang tempat bersarangnya nafsu, ada ruhnya, ada syirnya, ada khofinya, ada akhfahnya, ada natikohnya, ada jamil badan tidak dibersihkan, maka khususnya tentang nafsu itu manusia akan kena yang disebut dengan nafsul lawwamah. Karena itu pertama kali yang harus dibersihkan untuk orang agar tidak mempunyai hati itu adalah apa? Yaitu tentang nafsunya, yaitu tentang di sini kalau disebutkan itu adalah kolbun yang segumpal itu harus dibersihkan. Dan ini nafsu lawwamah. Apa penyakit hati kalau orang itu tidak dibersihkan? Apakah kita masih punya? Maka disebutkan kalau nafsu lawwamah itu menggerogoti kita, bersemayam yang kuat di hati kita, maka apalagi tidak dibersihkan melalui mekanisme zikir atau maka dia akan memiliki sifat al-laumun. Salah satunya itu laumun itu sukanya adalah mencela. Tidak ada satupun momen, tidak ada satupun WA yang tidak dikomentari. Ya kalau komentarnya sejuk, tahu-tahu komentarnya nyelekit. Ini namanya al-laumun, moto, suka maitu, suka mencela. Saya tidak ingin melihat ini sebagai kritik kita ya, enggak ya. Ini adalah kalau kita masih suka mencela orang, berarti di hati kita itu belum bersih. Yang kedua, al-hawa. Pokoknya seneng. Kan ada anak muda ya, masih muda, kaya raya, berpoya-poya, mati masuk surga, karepku. Siapa yang menjaga? Siapa yang menjamin orang itu yang kaya, yang muda masuk surga? Enggak ada kalau hatinya tidak dibersihkan. Jadi kalau kita itu masih berorientasi senang-senang urusan dunia, ini adalah masih dalam konteks lawwamah. Yang ketiga adalah al-makrun. Pokoknya aku pengen jadi, mbuh piye caranya. Pokoknya saya ingin mendapatkan jabatan itu. Bagaimana caranya? Entah menfitnah, entah menginjak, entah menyuap. Pokoknya jabatan terkenal. Lah, ini adalah lawwamah yang tidak dilakukan melalui tazkiyatun nafas, tidak dilakukan dengan tasfiyatul qalbi. Yang keempat al-ujub. Ya, al-ujub itu adalah membanggakan diri. Kalau tidak saya, seseorang itu nggak jadi orang. Kalau itu tidak karena saya, dia nggak akan dapat jabatan. Wah, itu ujub. Loh, itu yang bangun saya. Nah, itu ujub. Bagaimana dia akan mendapatkan amal yang baik? Dia dicatat sebagai amal hasanah kalau dirinya itu ujub. Yang kelima adalah al-ghibah. Ghibah itu adalah
bisa apa ya, hatinya itu selalu menilai orang. Oh, kalau sudah ada apa tokoh yang baik dirasani, tokoh yang jelek dirasani, pokoknya nggak ada yang benar dalam pandangan dia. Terus nih Pak ya, tidak usah saya sebutkan. Kemudian Arya, dia memamerkan ya terhadap apa yang dimiliki. Ad-dolmun, berarti dia suka untuk menganiaya orang. Kemudian al-kadhib, dia suka biasanya itu orang ngomongnya banyak, itu biasanya udah apa, banyak yang goroh, banyak yang tidak benar. Dan yang kedua adalah ghaflah, yaitu yang ketujuh, yang kesembilan adalah ghaflah, yaitu lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendek kata, menurut kitab ini, yang kedua, para salikin rahimakumullah, yang harus dijaga adalah minal afati, dari segala penyakit kolbun hati kita yang saya sebutkan minimal sebelum 9 tadi, dan itu selalu menggerogoti kita. Nah, pendek kata, ini yang harus disucikan kembali. Disebutkan adalah yastahidu fi hifdi, kita diminta bersungguh-sungguh menjaga hati kita itu agar betul-betul tidak kotor. Saya lanjutkan, wal khawatirir radiyah, dan kita selalu ada lintasan yang kotor. Lintasan kotor itu selalu nuduh. Itu tahu-tahu kaya, rezekinya dari mana ya? Itu tahu-tahu punya jabatan, apa ya yang dilakukan? Itu tahu-tahu berteman dengan itu, oh ini pasti ada maksudnya. Wah ini apa? Tahu-tahu dia melejit. Nah ini pasti menyewa ahli strategi branding misalkan, kalau dalam hal politik. Jadi intinya terhadap 3 penyakit ini disebutkan, inilah dasar kita akan menuju akhirat. Dan yang pertama kali harus dibersihkan wasawis, terutama tadi adalah syakti rizik. Yang kedua adalah afati, yaitu penyakit hati. Dan yang ketiga adalah khawatir radiyah, hati yang selalu terlintas urusan-urusan yang kotor. Ini kata teorinya, ini teori SNS. Jadi kalau orang penyakit hati itu terbesar mayat, itu penyakitnya SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi nggak ada benernya. Yang baik ya dikritik, yang jelek yang dilolokkan. Kan itu kita masih orang Jawa ya, syukur rasakno, masya Allah, alhamdulillah ya kan itu kan. Padahal dia teman kita, padahal sahabat kita. Tapi begitu ini ada masalah dengan urusan apa saja, kemudian dia nyukur dalam arti negatif kan. Padahal nyukur itu berarti artinya syukur kan, bersyukur. Tapi ini syukur yang jelek orang Jawa. Itu biasanya syukur, rasakno, PPN, oleh mungkin lah. Hal-hal seperti inilah yang harus kita bersihkan para salikin, yaitu terhadap satu, saya ulang, waswis, kedua afat, yang ketiga adalah wal khawatirul radiyah. Mengapa ini dijaga? Karena itu saya lanjutkan, wal yukim ala babi qalbihi hajiban minal muraqabah yamna'uha minad dukhuli ilaiha. Para salikin, wal yukim, maka kita diminta mendirikan, ya, qalbihi, di dalam hati kita itu mendirikan bangunan yang kuat. Kalau bahasa umumnya itu tirai, satir, kita beri satir. Kalau kita mau lebih agak bagus lagi, kita sebut jangan satir. Kalau satir disebul, disuwuk, ya, ditiup, dia sudah menyingkap. Karena itu kita namanya membangun yang kokoh, apa? Biqalbi hajiban, yaitu hijab,
yang bisa menghijabi minal muraqabati yam anuha minatuhli ilaiha, yaitu agar kita itu mendapatkan pintu yang kuat, ya, yabnauha minatuhli, untuk menjaga apa? Dukhuli ilahi, agar 3 hal tadi itu tidak masuk. Kita salkin, ya, jangan ragu terhadap Allah, hilangkan penyakit hati. Yang ketiga, jangan punya lintasan hati yang kotor. Kita harus bersihkan, karena itu kita harus, yaitu hajiban minal muraqabati, kita harus jaga itu, ya, bagian yam anuha, biar bisa kita itu menjaga apa? Minat dukhuli ilahi, dari masuknya penyakit-penyakit hati tadi. Caranya apa? Zikir. Nah, zikir, pokoknya zikir itu kunci utamanya itu. Allah bidzikrillah tatma'innul qulub, karena hanya orang yang berzikir itulah yang akan hatinya tenang. Fa innaha intahaltahu afsadahu wa yaksuru badadzalika ikhrajuha minha. Jadi fa'innaha, apabila 3 hal tadi, waswis, afat, khawatir, dakhalathu, masuk di dalam hati kita, afsadahu, maka hati kita akan rusak. Begini, coba hati kita itu kena virus, ya, kalau dalam ini paru-paru dan sebagainya, virusnya COVID, kan rusak, cepat rusak. Nah, ini lebih dahsyat dari COVID-19. Bersemayam dalam hati kita, maka apa? Afsadathu, maka hati kita itu akan hancur. Kita itu rusak. Rusak dalam akidah kita, rusak etika sosial kita, rusak iman kita, rusak amal kita, dan apa? Wa ya'suru ba'da dzalik ikhrajtuha min. Kalau wis mlebu, kalau sudah masuk, yaitu ikhrajtuha minha, maka akan sulit Anda kita semua Jadi, kalau hatinya fasad, rusak, ya, kemudian kita tidak mampu dan tidak segera taubat, seperti hanya dulu awalun muraqabah ilallah adalah taubat. Dulu kan itu pertemuan keberapa itu, maka di situ dia adalah rusak hati kita, ya. Wayak suruh pada dalika ikhrajatu minhu. Kalau sudah masuk itu sulit untuk mengeluarkan. Itulah yang disebut dengan al-qalbi itu, ya, kal mir'ah wa kal hadar. Jadi hati itu seperti cermin yang kalau kita tidak bersihkan tiap hari, dia akan berkerak. Kalau sudah berkerak itu sulit. Begitu juga hal-hal yang mineral, besi, kalau tidak tiap hari rumah kita bersihkan, handle-nya, handle pintu, maka berkerak. Kalau sudah berkerak terus sulit. Nah, mumpung belum rusak, para halikin rahimakumullah, maka saya mohon, ayo mari kita itu selalu tazkiyatun nafas wa tazkiyatul qalbi melalui zikir. Dan zikir secara umum bisa kita lakukan setiap hari, dan cara khusus itu adalah kita bismillah, masuk suluk, masuk thariqah, karena itu memang tujuannya satu, yang membimbing kita berjalan, artinya suluk, thariqah jalan, suluk mencari Allah, thariqan ila jannah berarti thariqah menuju surga. Saya lanjutkan. Wal yubaligh fi tanqiyatil qalbi alladhi huwa mawdhi'un nadhari rabbah minal maili ila syahwatid dunya wa minal hikti wal ghilli wal hissi li hadin minal muslimin minad dhanni su'i bi ahadihim minhu.